Kamis tanggal 3 Februari tahun 2022, Prima Pribadi Ketua Markap Laskar Merah Putih Kabupaten Ciamis bersama jajaran pengurus Markap datangi kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis untuk mempertanyakan terkait expire vaksin COVID-19 yang ada di gudang penyimpanan. Selain itu juga, kedatangan jajaran pengurus Laskar Merah Putih mempertanyakan tata kelola dan ketersediaan vaksin COVID-19. Guna memastikan tidak adanya vaksinasi yang expire dengan didampingi petugas dari Dinas Kesehatan. Prima Pribadi bersama jajaran mengecek expire vaksin untuk memastikan vaksin tersebut aman untuk digunakan. Kabupaten Ciamis saat ini belum bisa melaksanakan vaksin booster dikarenakan suntikan vaksin kedua baru mencapai 47% yang tentunya kemungkinan besar kita akan mendapatkan teguran dari pemerintah pusat dan tidak menutup kemungkinan akan ada sanksi. Maksud kedatangan kami ke sini untuk bersilaturahmi ke pejabat Dinkes Kabupaten Ciamis kaitan dengan adanya informasi bahwa di Jawa Barat banyak vaksin yang sudah expired. Yang untuk itu kami bertemu dengan salah satu pejabat yaitu Kabid P2P. Nah, tadi kita sempat berbicara dengan beliau terkait vaksin expired. Dan setelah berbicara memang ini ada beberapa pertanyaan dan materi yang harus dijawab sama Satgas Covid. Mungkin setelah kami bersilaturahmi ke Dinkes terkait vaksin expired, kami akan beraudiensi ke Satgas Covid Kabupaten Ciamis. Waktunya belum bisa ditentukan karena surat untuk melakukan audiensi itu baru akan masuk hari ini. Nah, sekarang kita lagi menunggu izin dari pihak Dinkes melalui Pak Sekdis untuk kita melihat langsung ke gudang obat yang ada di Dinkes Kabupaten Ciamis. Kami ingin memastikan bahwa vaksin yang sekarang ada di gudang obat Dinkes Kabupaten Ciamis itu masih aman. Aman dalam artian vaksin yang ada di sini itu tidak expired. Kami mendapat informasi berupa data seluruh puskesmas di Jawa Barat itu ternyata sebagian besar mereka menerima vaksin yang sudah expired, yang sudah masuk ke expired date gitu. Dan itu rata-rata barangnya sudah diterima gitu kan. Nah, dengan sudah expire-nya kan tadi juga Pak Kabid P2P menyatakan bahwa sebaiknya kalau sudah expire jangan digunakan kan gitu. Sementara vaksin-vaksin yang sudah expire itu sudah banyak yang digunakan, sudah banyak yang disuntikan, kan gitu. Nah, untuk daerahnya nanti kita harus konfirmasi lagi ke pihak Dinkes. Artinya kita harus menanyakan vaksin-vaksin itu sudah diserahkan ke puskesmas mana aja gitu kan. Nanti kita cek ke puskesmas itu. Memang data puskesmas yang menerima vaksin expired Kabupaten Ciamis memang cuma satu, tapi kan tetap ini bahaya kalau misalkan vaksin itu tetap digunakan atau disuntikan. Kalau puskesmas Cieri itu kalau nggak salah ada sekitar 200 vaksin yang expired. Nanti untuk lebih akuratnya kita sambil lihat datanya. Nah, ini kan di Kabupaten Bandung, Kota Bandung, Bandung Barat, Bekasi, Indramayu, Kerawang, semuanya ada gitu. Ini kemungkinan seluruh Indonesia gitu. Vaksin expired itu tetap digunakan gitu. Nah, kenapa kami terinspirasi bergerak untuk mempertanyakan vaksin expired ya demi keselamatan kita semua gitu loh. Apalagi kalau kita bicara lebih jauh lagi, semua vaksin yang digunakan di kita di Indonesia itu semuanya belum lulus uji klinis gitu. Makanya BPOM mengeluarkan izin penggunaan darurat. Kenapa mereka mengeluarkan itu? Karena semua vaksin itu belum lolos atau belum selesai uji klinis gitu. Kan ini bahaya. Belum lolos uji klinis, uji lab, tapi sudah disuntikan. Kalau nggak salah, penduduk Indonesia itu yang sudah disuntikan sampai suntikan kedua itu ada sekitar 125 juta. Suntikan kedua tuh, kalau secara keseluruhan 100 juta lebih juga gitu. Ini kan kalau ada apa-apa nanti di kemudian hari, ini kan jadi membahayakan kesehatan rakyat Indonesia secara keseluruhan. Itu mungkin yang
menginspirasi kami dari Laskar Merah Putih Kabupaten Ciamis untuk menyikapi adanya dugaan kuat vaksin expired yang masih digunakan. Siap. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya nanti kita akan beraudiensi dengan teman-teman Satgas Covid. Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, Anton, saat ditemui sejumlah awak media enggan memberikan komentar. Tim analisa global dari Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, mengabarkan